Masih bersama saya Tri Agung Kristanto di Satu Meja The Forum. Sebelum kita mulai perbincangan malam ini, kita dengarkan pernyataan Presiden terkait skenario terburuk yang akan dijalankan pemerintah menghadapi corona. Ya, semua skenario itu kita siapkan. Dari yang ringan, dari yang moderat, sedang, maupun yang terburuk. Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal. Sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tetapi kalau keadaannya seperti sekarang ini ya tentu saja tidak. Iya, Mas Didi. Tadi Mas Didi akan menyampaikan sesuatu. Apakah darurat sipil yang sempat disebut oleh Presiden Jokowi itu bukan pilihan? Saya boleh yang tadi dulu saya jelaskan, baru saya jawab ini. Jadi kenapa ini menjadi angin segar atau langkah yang baik? Karena di sini ada stimulus ekonomi, penyelamatan ekonomi sebesar 405 triliun. Antara lain ada belanja kesehatan 75 triliun. Lalu ada social safety net 70,1 triliun. Ada stimulus perpajakan, insentif perpajakan 150,1 triliun ya. Nah di sini seperti belanja kesehatan ini ya. Kita berharap dengan adanya belanja kesehatan yang cukup besar ini, justru ke depan jangan ada lagi korban-korban lebih banyak ini ya, orang yang mungkin yang terinfeksi banyak, tetapi persentase yang meninggal jangan sampai banyak di sini kan. Jadi PSBB ini artinya di sini sebuah pilihan yang moderat. Pilihan yang moderat saat ini ya, sementara ini. Jadi akan dibangun rumah sakit dengan perlengkapan yang lebih baik, mungkin fasilitas rumah sakit, lalu tenaga kesehatan dari dana ini kan ini sangat baik. Di samping tadi jaring sosial net dan sebagainya. Nah, tadi terkait yang darurat sipil. Saya kira berlebihan kalau yang ini ini kita tidak sepakat karena ini situasinya nggak segawat itu. Saya tidak melihat di negara-negara lain yang korbannya jauh lebih banyak melakukan menerapkan ini. Saya pikir ini dikesampingkan dulu. Sekarang lakukan penyelamatan nyawa manusia ya dan penyelamatan dampak ekonomi yang terjadi. Mas Zainal melihat apakah darurat sipil itu juga pilihan yang paling buruk kalau harus diambil? Ada tiga hal sebenarnya yang saya mau sampaikan. Yang pertama soal darurat sipil. Darurat sipil ini menurut saya ide yang sangat aneh ya, ketika pada satu sisi Presiden sedang berbicara dalam genre Undang-Undang 6 2018, bicara soal PSBB. Seharusnya bayangan saya adalah kalau memang ada kondisi memburuk, dinaikkannya ke arah misalnya karantina wilayah. Atau kemudian penegakan hukum yang ada dalam karantina wilayah. Tapi kok kemudian melompat ke Perpu 2359. Saya tidak habis pikir logika itu karena Perpu 2359 sama sekali tidak mengatur, tidak ada kaitannya dengan bencana non alam ya. Karena kalau kita baca undang-undang kebencanaan itu epidemi seperti ini dianggap sebagai bencana non alam gitu. Padahal yang diperbolehkan di Undang-Undang 23 itu adalah Perpu 23 adalah bencana alam. Jadi konsep ini sama sekali nggak nyambung sebenarnya ya. Saya nggak tahu siapa yang membisikkan Presiden, tapi kemudian kok bisa melompat dari situ ke arah darurat sipil. Yang kedua saya mau bilang, ketika menyusun PSBB-nya pun terlalu minimalis karena menggunakan PP yang PP itu nyaris copy paste isinya, copy paste bunyi undang-undang karantina wilayah, isinya hanya 7 menurut saya kekarantinaan, isinya hanya 7 pasal, 1 pasal soal pelaksanaan, 2 pasal copy paste, hanya ada 4 pasal diantaranya yang baru. Yang ketiga, saya membayangkan seharusnya PP-nya itu jauh lebih lengkap. Nah itu kan menarik tadi disampaikan akan dibikin aturan pelaksana lain. Harusnya menurut saya PP inilah. Nah yang ketiga, saya melihat perpunya. Perpu ketika mendorong kebijakan untuk penyelamatan perekonomian dan beberapa hal dalam kaitan ini, saya melihat Perpu 1 ini fokusnya betul-betul di wilayah ekonomi tentu saja ya. Dan Presiden pasti akan banyak bicara itu. Tapi yang fokus saya itu adalah di ekonomi. Ini semacam di pasal 27-nya yang itu terlalu banyak menganut semacam dorongan untuk melakukan pemaafan atau impunitas.
banyak aku tindakan-tindakan pindah yang ke kemudian saya tidak pindah bisa ke digugat dan lain-lain Bang sebagainya. Abed ya. Ya. Terima kasih Mas Zainal. Bang Abed ya. Ya. Terima kasih Mas Zainal. Tadi Mas Zainal menyebutkan siapa yang bisiki Presiden sehingga eh, rencana ada sempat dimunculkan darurat sipil misalnya. Bagaimana ceritanya ini? Presiden cuma mau menyampaikan kalau dibutuhkan pada tahap itu pun harus kita lakukan untuk melindungi rakyat kita ya. Jadi bukan lompat Ya. ya, karena juga sesuai dengan perundang-undangannya karantina wilayah juga dibuka ruang untuk itu. Jadi justru banyak orang yang berpendapat tuh menggiring seolah-olah Presiden akan lompat ke arah sana gitu ya. Jadi ini yang harus diingat. Dan kemudian misalnya banyak yang mengatakan nggak relevan. Pada titik tertentu kalau memang situasinya sangat berat, untuk pemaksaan pengambil alihan banyak hal juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan kita nggak berharap pada situasi itu. Harapannya dengan intervensi pembatasan sosial berskala besar ini kita bisa mengendalikan dan nggak perlu sampai harus ke karantina wilayah ataupun apalagi sampai ke darurat sipil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan banyaknya masyarakat minta untuk karantina wilayah. Jujur saja Presiden juga sangat memberikan perhatian terkait dengan pengalaman yang ada di India dan di Italia. Jadi itu memang berulang kali Presiden di dalam rapat tuh mengingatkan tuh tolong hati-hati dipersiapkan segala sesuatunya begitu. Jadi sehingga memang ini menjadi perhatian Presiden yang sangat-sangat serius terkait dengan itu. Karena bisa jadi bukan COVID-nya yang membunuh, tapi kerusuhan sosialnya yang membunuh banyak orang. Jadi situasi itu juga menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga terkait dengan situasi di mana misalnya terkait dengan sederhana. Memang yang versi lengkap sebenarnya sempat didraft oleh Kementerian Kesehatan, gitu ya. Tetapi kemudian disepakati bagaimana supaya memang PP ini bisa singkat, jelas gitu dan kemudian bisa dijalankan dan kemudian bisa ada keputusan yang jelas di pemerintah. Karena kan memang undang-undang ini bisa dibilang sudah berumur 2 tahun ya. Nah, kemudian yang terkait dengan Perpu. Jadi darurat sipil itu sesuatu yang tidak aneh tadi disebut oleh Zainal dan itu mungkin saja diterima oleh publik. Diterima oleh publik belum tentu, tapi kan Presiden mengatakan bahwa kita harus siap melakukan banyak hal gitu loh ya. Jadi seolah-olah kan ini juga menjadi kesannya itu Presiden sedang mau berupaya untuk masuk ke sana. Tetapi yang mau dikatakan bahwa pilihan-pilihan itu selalu terbuka. Segala opsi itu kita harus terbuka untuk itu. Oke, Nah, itu tetap terbuka. Iya, artinya kan tetap Situasinya kayak apa, Bang Abed? pilihannya Kalau Presiden kan ternyata pilihan Presiden adalah pembatasan sosial berskala besar gitu loh. Jadi banyak orang bilang bahwa Presiden nggak berani nih karantina wilayah gitu loh. Ada banyak pandangan begitu juga kan gitu loh ya. Nah, padahal Presiden mau mengatakan kita itu ada banyak pilihan-pilihannya. Sesuai bagaimana pilihan-pilihan itu kita lihat sesuai dengan konteks. PSBB sebagai sebuah pilihan dianggap efektif kalau situasinya kayak apa? Bukan efektif dalam situasinya aja, tetapi juga kondisinya kita. Gitu. Misalnya kan nanti di dalam pembatasan sosial berskala besar ini daerah kan misalnya kemarin itu Gubernur Jawa Barat mengatakan di TV, salah satu stasiun TV, kalau saya boleh mengusulkan, saya mengusulkan Depok dan kemudian Bekasi gitu ya. Nah dengan adanya PP ini dan kemudian tuh mereka berhak mengajukan itu. Nah kemudian nanti bagaimana dengan pemerintah pusat melakukan asesmen terkait dengan usulan itu apakah memang dilakukan atau tidak gitu loh terkait dengan itu. Jadi ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan wilayah-wilayah itu dan diputuskan dengan kriteria yang jelas. Mas Zainal, apa tanggapan Anda terhadap ini? Iya. Apakah efektif PSBB? Yang pertama tentu saja soalan darurat sipil itu nggak nyambung. Karena ini bicara soal karantina kesehatan. Jangan kemudian di ujungnya dikatakan bahwa kami akan darurat sipil. Enggak. Menurut saya harusnya ada, kalau takut dengan kerusuhan kan ada undang-undang penanganan konflik sosial tahun 2012. Bayangan saya kan skenario-skenario itu yang harusnya didorong gitu. Kenapa kemudian bicara darurat sipil? Ingat, darurat sipil itu tidak bersifat melindungi rakyat, malah sifatnya itu sangat menekan sebenarnya, represif. Kalau Anda sempat baca Perpu di situ, bahkan asas-asasnya saja nggak ada, asas perikemanusiaan nggak ada. Beda dengan undang-undang lain yang disebutkan undang-undang karantina kesehatan, undang-undang penanganan konflik sosial, lain-lain sebagainya. Ya, kita sebenarnya juga punya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Nah, Persis, Mas, ada banyak logika undang-undang lain. Kenapa kemudian diancam
Kalau jangankan itu, kalau bilang hanya sekedar skenarionya sampai di sana, kenapa nggak disebutkan sekalian skenarionya bisa Indonesia bubar, bisa presiden diimpeach. Semua skenario kan menjadi mungkin. Kalau bilang skenario mungkin maka disampaikan. Terima kasih Mas Zainal. Mas Didi melihat apakah PSBB, pembatasan sosial berskala besar akan efektif dijalankan dalam situasi sekarang? Saya kira pemerintah harus melakukan perhitungan yang matang ya. Kami kan sekarang memantau, saya sebagai anggota DPR melihat bagaimana implementasi yang akan dilakukan ya. Apakah itu penyaluran anggarannya efektif, benar-benar tepat sasaran, tepat guna. Ya kita lihat dari nanti kan kini kita lihat ke depan sejauh mana penyebaran pasti tetap akan besar diperkirakan. Tetapi jumlah kematian harusnya lebih kecil ya. Lalu juga kita harus melihat kalangan-kalangan menengah bawah ini ya, yang pekerja informal ini sejauh mana ke depan, karena kemarin dengan imbauan-imbauan nggak cukup, mereka ternyata tetap sulit ya. Sekarang kita harus melihat bagaimana penyalurannya, lalu relaksasi kredit di dunia perbankan dan sebagainya juga apakah bisa berjalan efektif. Dan Menteri Keuangan ini benar-benar menghitung ini, dari mana anggarannya dan Menteri sebagainya. Menteri Keuangan harus benar-benar menghitung ini. Menghitung dan dengan baik. Mas Didi ada di Komisi Keuangan. Apakah Mas Didi sudah dapat informasi? Ya, 405,1 triliun itu dari mana? Apakah dari pinjaman atau apakah dari pengalihan dari program-program yang lain? Apakah DPR sudah mengetahuinya? Saya belum raker dengan Ibu Menteri Keuangan, tetapi dari apa yang saya lihat di media, saya lihat cukup rasional apa yang diusulkan. Tinggal kita lihat saja sejauh mana misalnya dari sisa anggaran lebih yang dimiliki oleh negara itu ada sejumlah dana. Lalu saya dengar juga nanti penyertaan modal untuk negara ya, untuk BUMN yang tidak prioritas itu akan ditangguhkan dulu. Lalu pendapatan dari Badan Layanan Umum, ya BLU, juga akan dialokasikan ke sana. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita tanyakan ke Menteri Keuangan, tetapi harapan saya Menteri Keuangan ini menghitung benar-benar, karena sekali ini sudah ditetapkan oleh Presiden, PSBB ini ketika implementasinya ternyata meleset, ini harapannya Mas Didi dan Partai Demokrat tentu saja adalah ini bisa dijalankan efektif. Apa harapan dalam upaya pembatasan sosial berskala besar bisa mengatasi COVID-19, Mas Didi? Ya, artinya ada dua sisi tadi saya lihat ya. Jadi penyebarannya bisa ditanggulangi ya dengan dana yang di bidang kesehatan 75 triliun ini, harusnya berbagai fasilitas maupun alat perlengkapan diri dan sebagainya bisa dioptimalkan, dan terutama para pekerja informal dan masyarakat bawah yang terdampak dari ini harus ada kepastian. Mas Zainal, apa harapan Mas Zainal? Iya, saya berharap pilihan sebenarnya, saya berharap sebenarnya Presiden paham betul dan akhirnya menghitung betul konsekuensinya dengan memilih hanya PSBB dan itu pun menunggu pengajuan dari daerah, membiarkan mudik akan terjadi, berarti ya lonjakan itu barangkali mau tidak mau harus disiapkan ya, lonjakan pasien dan lain-lain sebagainya. Persiapan itu harus tinggi benar. Yang kedua, Presiden sebenarnya nggak perlu khawatir mau menambah kewenangan, karena setiap keadaan darurat itu secara teori ketatanegaraan pasti menambah kewenangan Presiden. Tinggal perspektifnya mau dibawa kemana? Perspektifnya penyelamatan publik, penyelamatan rakyat dari kewenangan pembekakan kewenangan itu, ataukah malah menyelamatkan wilayah-wilayah lain? Terima kasih Mas. Saya berharap dia membengkakkan untuk penyelamatan rakyat tentu saja. Terima kasih Mas Zainal. Apa harapan Bang Abed yang mewakili dari sisi pemerintah? Jadi PSBB ini tentu harus memutus rantai penyebarannya ya, dan kemudian meningkatkan kemampuan kita di dalam penanganan dan pengelolaannya. Dan di dalam konteks ini memang upaya-upaya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena di pengalaman di negara-negara lain kesuksesannya itu bukan hanya karena pemerintahnya berani dan sebanyak-banyaknya sumber daya yang dilakukan, tapi dukungan yang lebih luas dari masyarakat menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Kerjasama pemerintah dan masyarakat, kerjasama pemerintah dan rakyat. Terima kasih Mas Abed. Boleh sedikit saya menambahkan sedikit aja.
Jadi ini tugas pemerintah memang tidak mudah, apalagi kita masuk peralihan musim fase DBD. Ini persoalan baru lagi ya. Baik. Sementara COVID-19 belum selesai, DBD akan masuk. Ini di satu sisi Terima DBD kasih. perlu penggalangan mobilisasi yang Baik. masa Terima yang kasih, besar, tapi Mas sebaliknya Didi. Pasti tidak akan demikian. didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih juga Mas Zainal untuk bergabung di satu meja The Forum malam ini. Pemerintah tak mungkin bekerja sendiri. Menekan wabah corona baru, siapapun harus membantu dengan menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Bukan hanya untuk diri dan keluarganya, melainkan juga untuk keselamatan warga lain. Semoga wabah corona baru segera berlalu dan semoga ada pelangi seusai pandemi. Demikian satu meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.